Oke, Miss lanjut di soal nomor 7. Soal nomor 7 ini tentang materi KPK. Kenapa? Ini soal cerita KPK, ciri-cirinya biasa ya. Ada beberapa angka muncul, mau 1 angka, 2 angka, 3 angka, dan seterusnya yang memiliki ciri-ciri yang sama, berbicara tentang hal yang sama, seperti ini. Setiap detik ini. Intinya kalau ada kata setiap, itu merupakan ciri-ciri dari soal cerita KPK. Kemudian yang paling utama adalah ada kata bersama-sama, kapan dia bertemu lagi, dan lain sebagainya. Oke, nah karena kita sudah tahu KPK, berarti kita cari KPK dari angka-angka yang muncul yang sejenis ini. 15, 24, sama 35. Caranya bagaimana, Miss? Mau kalian buat lagi tabel. 15, 24, 35. Kita buat tabelnya, kolom seperti ini. Ingat, di sebelah kiri kita bagi dengan bilangan prima. Ada yang bisa dibagi 2, kalau ada silakan. 15 bagi 2 tidak habis ya, garis. 24 bagi 2, 12. 35 bagi 2 tidak habis, ada sisanya, berarti kita buat garis. Lanjut lagi. Oke. 15, 12, 35. Ada yang bisa bagi 2, masih. 15 garis, karena tidak habis bagi 2, 12 bagi 2, 6, 35 masih tetap garis. Ternyata masih bisa lagi dibagi 2, kita bagi 2 lagi. Garis, 6 bagi 2, 3, tetap garis. Nah, sekarang dari 15, 3, dan 35 ternyata tidak ada yang bisa dibagi 2. Kita pindah ke bilangan prima selanjutnya, 3. 15 bagi 3 bisa ya, berarti dapat 5. 3 bagi 3, 1. 35 bagi 3, tidak habis ya. Kalau tidak habis berarti tanda garis. Lanjut lagi, 5, 1, dan 35. Ada yang bisa dibagi 3? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, pindah ke bilangan prima selanjutnya. Bilangan prima selanjutnya adalah 5. 5 bagi 5, 1. 1 bagi 5, tidak habis ya. 35 bagi 5, 7. Oke, ini sudah 1. Ini juga sudah 1. Berarti tinggal 7. Kita ubah menjadi 1. Caranya kita bagi 7. Ini garis, ini garis, ini 7 bagi 7, 1. Oke, semuanya sudah berubah menjadi angka 1. Kalau seperti ini berarti kita sudah stop. Yang dicari adalah KPK. KPK, ingat ya, yang Miss tadi bilang, kalau FPB kita cuma ambil baris bilangan prima yang tidak ada tanda garisnya. Tetapi kalau KPK ambil semua angka bilangan prima yang kalian gunakan, ini semua. Oke, jadi KPK-nya jadi KPK dari 15, 24, dan 35 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 7. 2-nya ada 3 kali 3 kali 5 kali 7. Oke, kalau seperti ini kalian harus selesaikan. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. 8 kita kali 3 nanti dapat 24. 24 kita kali 5, 120. Kita kali 7 nanti dapat 840. Jadi jawabannya adalah 840. Satuannya apa tadi? 15, 24, 35 sama-sama detik. Jadi 840 detik. Oke. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya itu apa sih yang mau dicari. Ini kalimat pertanyaannya dari sini. Oke, jika ketiga lampu itu menyala pukul 11.35, maka ketiga lampu tersebut akan menyala lagi pada pukul berapa? Oke, karena penulisannya seperti jam pukul begini ya, 11.35, maka kita harus ubah juga seperti ini nilai KPK-nya. Nah, KPK-nya itu dalam bentuk detik. Di sini 14.35, dia hanya berbicara jam sama menit. Maka harus kita ubah 840, kita ubah menjadi menit. 840, ingat kembali 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi kalau kalimatnya seperti ini, berarti kalau menit ke detik, cara kerjanya kita kali. Tapi kalau detik ke menit, kebalikannya, berarti kita bagi. Oke,
Jadi 840 ini kita bagi sama 60. Nanti dapat berapa? 840 bagi 60. Kalau sama-sama ada nolnya seperti ini, kalian boleh coret. Jadi tinggal 84 kalian cakar bagi 6, nanti dapat 14. Ini artinya 14 menit. Oke. Penulisannya 14 menit dalam bentuk pukul itu sama saja. Ini sama saja kalau kita tulis 00 2 ini ya, ini artinya 14 menit. Oke, nah sekarang kita kembali ke ceritanya dulu. Ceritanya itu mengatakan ketiga lampu pertama kali menyala bersamaan itu pukul nyala bersamaan pukul berapa? Nyala bersamaan pertama kali itu pukul 11.35. Oke, pukul 11.35. Nah, kapan ketiga lampu itu menyala untuk kedua kalinya? Oke, untuk kedua kalinya lampu itu akan menyala setelah 14 menit. Oke. Apa artinya kata setelah? Jadi sama saja kalimat setelah. Kata setelah itu dalam matematika artinya ditambah. Oke. Sama kayak kemudian, misalnya 1 jam kemudian, 5 jam kemudian, atau lagi 14 menit, lagi 20 menit. Itu artinya kalian tambah waktu sekarang sama waktu yang kalian sebutkan tadi. Oke, jadi ini artinya sama saja 11.35 tambah 14 menit, atau cara penulisannya sepertinya 11.35 kita tambah tadi pukul 14 menit bagaimana? 00.14. Oke, jadi kalau kita tambah nanti dapat 11 pukul 11.45. Jadi jawabannya adalah pukul 11.45. Nah, pukul 11.45 ini sesuai dengan pilihan bagian B. Oke? Gampang kan? Yang penting adik-adik pahami bagaimana cara mencari KPK dan FPB. Ini soal yang sering muncul ya. Nah, misalkan pindah lagi ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, ini adalah nomor 8, 9, 10 itu materi pecahan. Nomor 10 itu adalah aplikasi dari materi pecahan. Oke. Untuk soal nomor 8, yang kalian harus tahu, ada soal mengurutkan. Kalau mengurutkan pecahan, yang Miss sering bilang ke kalian kalau di kelas, itu cukup ubah bentuk semua pecahan yang ada pada soal menjadi apa? Menjadi desimal atau persen. Oke. Desimal atau persen. Kenapa? Karena kalau desimal semua bentuk ke desimal gampang. Caranya bagaimana? Dibagi sampai habis atau berulang dan ada tanda komanya. Jadi cukup pembagian, yang penting harus adik-adik tahu. Kalau persen, apapun bentuk pecahannya, mau pecahan biasa, campuran dan lain sebagainya, kalau ke persen cukup tinggal dikali 100%. Langsung saja kali 100%. Oke? Gampang kan? Nah, di sini juga kalau materi pecahan itu Miss tekankan kalian harus belajar bagaimana menyederhanakan pecahan. Karena menyederhanakan pecahan itu sangat diperlukan dalam soal-soal pecahan. Selain mempermudah kita dalam menghitungnya, kita juga bisa langsung dapat jawaban sesuai pilihan ganda. Karena biasanya di pilihan ganda itu pecahan itu selalu dalam bentuk yang paling sederhananya. Oke? Jadi cara mencari KPK itu kalian gunakan untuk menyamakan penyebut, untuk menyederhanakan gunakan FPB. Itulah kegunaannya kalian belajar KPK dan FPB sebelum pecahan. Oke, gampang ya. Nah, Miss akan bahas selanjutnya di nomor 8.